Gak lama kemudian setelah Isya, sang paman datang ke rumah Siningsih, dijemput menuju ke rumah Pak Ustadz. Setelah di sana, Pak Ustadz memanjatkan doa-doa sambil membawa media untuk pengobatan. Ternyata setelah dipegang oleh Pak Ustadz kaget. Yang ngomong Pak Ustadz, wah ini luar biasa, ini bukan penyakit hal yang biasa nih Pak. Ya Pak, ini bukanlah penyakit yang biasa Pak. Ini yang diderita Siningsih itu bukan penyakit medis. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami dan cerita-cerita kami tentang misteri. Kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang wanita cantik yang terkena sakit yang tak kunjung sembuh. Ketika ia dibawa ke spiritual, ternyata ia terkena santet. Pada tahun 2003 Siningsih ingin bercerita tentang pengalaman misterinya. Siningsih merupakan wanita cantik yang mana ia kerja sebagai pemandu lagu, tinggal di suatu kos-kosan bersama pemandu lagu yang lainnya. Ya, selama bekerja di dunia malam, karirnya melonjak begitu cepat dibandingkan teman-temannya yang sudah lama bekerja di pemandu lagu. Ia sangat cantik dan suaranya begitu merdu sehingga banyak lelaki-lelaki tertarik kepadanya dan ingin bersama dengan Siningsih, menjalin kasih dengan Siningsih ini. Siningsih mempunyai teman satu kos-kosan yang agak begitu dekat dengannya, sebut saja namanya si Reni. Si Reni ini orangnya agak lumayan cantik dan agresif. Si Reni ini mempunyai gebetan cowok pengusaha masih muda dan cakep. Tiap malam ia menemani pengusaha tersebut bercanda gurau dan berhubungan dengan si pemuda ini. Pengusaha ini, si Reni, udah begitu lama, hampir 3 tahunan. Ketika sang pengusaha tersebut melihat Siningsih pintas menyanyikan lagu-lagunya dan parasnya yang begitu cantik, sang pengusaha tersebut merasa tertarik ingin mendekati Siningsih. Gak lama kemudian si pengusaha itu mendatangi Siningsih sambil bertanya, Ningsih, kamu cantik banget. Malam ini kamu bisa nemenin aku, Siningsih, kata sang pemuda. Bisa, bukan malam ini saja, bahkan malam-malam besoknya pun aku siap menemani kamu. Kemudian si temannya Siningsih yang nama Reni, si Reni ini merasa tersaingi dan rasa sakit hati karena gebetannya berpaling jatuh cinta pada Siningsih. Padahal ia ketika kencan sama si Reni, uangnya begitu mudah diminta,
dan merasa tercukupi. Nah, setelah nggak lama kemudian, karena ia sebagai pemandu lagu Siningsih ini, ia melayani penuh dengan sepenuh hati dengan pengusaha ini. Bahkan pengusaha yang lainnya, lelaki-laki yang lainnya yang ada di klub malam itu banyak juga berlomba-lomba ingin mendapatkan Siningsih supaya menjadi teman tidur gitu ya. Siningsih hanya fokus pada si pengusaha muda ini. Ia setiap malam menemani si pemuda ini terus, pengusaha ini selalu menemani, sehingga kehidupan ia itu merasa tercukupi dan apapun yang ia ingini bisa tercapai. Si Reni kelihatannya ramah tamah dengan Siningsih, akan tetapi ia menyimpan rasa sangat marah dengan Siningsih. Wajah kelihatan senyum, tapi ia menyimpan rasa sangat marah dengan Siningsih. Singkat cerita, Siningsih tanpa disadari ketika ia bangun tidur, di bagian pipinya muncullah sebuah benjolan seperti halnya jerawat. Siningsih mengira itu hal yang biasa, jerawat biasa. Ia pun masih melakukan aktivitas bekerja sebagai pemandu lagu. Tiap malam ia bekerja sebagai pemandu lagu dan menemani si pemuda pengusaha ini. Terus nggak lama kemudian jerawat itu tumbuh begitu banyak, sehingga wajahnya agak kelihatan, cantiknya agak pudar karena jerawat tersebut semakin banyak, dan pengusaha muda itu menjauh dengan Siningsih sambil berkata, "Siningsih, saya udah tidak cinta lagi kepada kamu." "Lah kok gitu masa? Wajah kamu tidak cantik sekarang, kelihatan begitu tidak cantik." Si pemuda pengusaha ini kembali pada si Reni. Si Reni pun merasa bahagia, usahanya tidak sia-sia. Si Ningsih merasa sedih hati karena sakit yang diderita itu semakin parah, tambah hari tambah parah, tambah hari tambah parah. Dia memutuskan ke pengobatan supaya penyakitnya itu lekas sembuh. Ia datang ke pengobatan ahli kulit. Di situ, namun penyakit tersebut masih utuh, tidak sembuh. Bahkan ia berniatan mau ke Australia, mau mengobati luka penyakit yang diderita. Namun sakitnya pun tidak kunjung sembuh, bahkan sakitnya semakin parah. Yang anehnya, jerawatnya itu tidak seperti yang lainnya. Ketika keluarnya itu bukanlah komedo ataupun yang lainnya, keluarnya itu darah dan nanah. Ketika mencah itu keluarnya darah dan nanah. Wajah si Ningsih udah kelihatan tidak cantik, tubuhnya yang begitu dulunya molek dan mempesona sekarang udah kelihatan kurus, kering, bahkan dilihat pun sudah tidak begitu enak di mata. Rambutnya pun tidak begitu tertata rapi, sehingga Siningsih ini dikucilkan oleh teman-temannya. Dia tinggal di kos itu sudah tidak begitu nyaman,
sehingga Siningsih memutuskan pulang ke rumah. Padahal semua warga di situ mengira bahwa Siningsih itu bekerja di suatu perusahaan di bagian kantor, tanpa mengira bahwa Siningsih itu bekerja sebagai pemandu lagu. Ia pulang, si ibunya Ningsih ini melihat kaget terkejut-kejut yang anaknya cantik rumpawan pulang kok wajahnya kelihatan jelek, penuh dengan jerawat. Kemudian sang ibu menangis karena melihat sang anaknya terkena penyakit yang begitu aneh. Sang ibu mempunyai seorang kakak. Kakaknya ini ngomong sama si Ningsih, coba nanti malam tak ajak ke rumahnya Pak Ustadz ya, siapa tahu penyakit kamu bisa sembuh, gitu kata pamannya itu. Gak lama kemudian setelah Isya, sang paman datang ke rumah Siningsih dijemput menuju ke rumah Pak Ustadz. Setelah di sana, Pak Ustadz memanjatkan doa-doa sambil membawa media untuk pengobatan. Ternyata setelah dipegang oleh Pak Ustadz kaget. Yang ngomong Pak Ustadz, wah ini luar biasa, ini bukan penyakit hal yang biasa nih Pak. Ya Pak, ini bukanlah penyakit yang biasa Pak. Ini yang diderita Siningsih itu bukan penyakit medis. Kemudian Pak Ustadz itu mengambil kunyit dikerok, lalu dibacakan doa, ditempelkan di bagian yang luka. Setelah ditarik, ternyata yang keluar itu jarum, yang keluar jarum. Di bagian yang satunya lagi ditarik, yang keluar jarum. Sehingga ibu Siningsih ini merasa agak ketakutan dan merasa sedih karena putri yang mungil cantik jadi wajahnya begitu jelek. Ya setiap 2 hari sekali datang ke rumah Pak Ustadz diobatin, setiap 2 hari sekali diobatin. Alhamdulillah gak lama kemudian wajah Siningsih udah agak sembuh dan pulih hampir 50%, penyakitnya udah terangkat. Siningsih pun agak kebingungan, siapakah teman-teman yang begitu tega membuat saya sakit begini, sehingga harta-harta yang diperoleh ketika ia kerja itu habis untuk berobat. Siningsih seakan-akan kebingungan. Gak lama kemudian ternyata Siningsih pun terkena penyakit di bagian pahanya. Setelah ditarik, ternyata di situ terdapat tusuk jarum 5 macam yang ada di bagian pantatnya. Pantatnya itu keluar nanah bercampur darah. Jadi semua tubuhnya sakit. Alhamdulillah setelah dimintai lantaran sama Pak Ustadz ini, penyakit Siningsih diberi kesembuhan. Kemudian Siningsih tidak lama kemudian Siningsih ini sembuh, diberi kesembuhan. Semua penyakitnya pun sudah terangkat dan ia udah pulih kembali. Dan wajahnya udah kembali cantik menawan seperti halnya yang sebelum ia terkena penyakit itu. Gak lama kemudian dia dengan rasa penasaran, ia ingin
kembali ke kos-kosan dan bertanya siapakah yang membuat dirinya penyakit yang begini gitu. Namun dilarang oleh Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, janganlah kau balas dendam, karena balas dendam itu merupakan perbuatan setan. Biar Allah yang nanti akan membalasnya, kata Pak Ustadz itu. Sini sih udah kembali seperti semula, udah sehat, dan si ibu pun belum tahu bahwa pekerjaan Siningsih itu sebagai pemandu lagu. Nggak lama kemudian Siningsih ngomong sama si ibunya, Bu, saya boleh ngomong nggak, Bu? Boleh, Nak, kata sang ibu. Bu, kalau aku ngomong nanti ibu jangan marah ya, Bu. Iya, aku ndak marah. Apapun yang kau omongkan aku ndak marah. Janji ya, Bu. Iya, Bu, sebetulnya saya ini kerja itu bukanlah di kantor, melainkan saya itu bekerja sebagai pemandu lagu. Oh, gitu, Nak. Ya udah, Nak. Sekarang kamu bertobat, Nak. Jangan kembali ke dunia gelap lagi, Nak, ya. Supaya kamu sehat dan disayang Allah, kata sang ibu. Nah, kemudian alhamdulillah Siningsih pun bertobat dan dia rajin beribadah dan dia menjauh dari dunia gelap dan dia terselamatkan dari dunia-dunia yang begitu gelap. Inilah sedikit cerita tentang pengalaman santet yang menimpa oleh teman saya ini. Semoga bagi kita semua hindarilah sifat iri dengki, karena iri dengki itu perbuatan setan, dan kita janganlah ikut-ikut dengan perbuatan setan, karena nanti kita akan rugi sendiri. Cukup sekian cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.